Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Olivia, NPM 2024 14500 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Mareliananda dengan NPM 2024 14500 kelas YE. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dwi. Yang pertama itu ada materi hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang kedua itu ada perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Yang ketiga itu ada sejarah pengetahuan manusia. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk lanjut ke materinya. Yang pertama, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Manusia adalah makhluk yang unik, bukan hanya karena tubuhnya, tetapi karena pikirannya. Sejak kecil, manusia dipenuhi pertanyaan. Rasa ingin tahu ini adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Hakikat manusia mencakup 3 hal utama. Yang pertama sebagai makhluk individu, yang kedua sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga sebagai makhluk spiritual. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berinteraksi dan mencari makna. Rasa ingin tahu ini yang mendorong manusia menciptakan alat, membangun peradaban, dan menjelajah dunia. Dari menemukan api hingga menjelajahi ruang angkasa. Manusia juga makhluk yang memiliki kesadaran diri, berpikir rasional, berperasaan, memiliki kehendak, dan mampu menciptakan serta menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ilmu, manusia juga disebut sebagai Homo sapiens. Sifat keingintahuannya merupakan naluri dasar manusia untuk memahami dan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Keingintahuannya ini mendorong manusia untuk mengamati fenomena, mencari penjelasan logis, dan menemukan hukum alam. Dari mana, untuk apa, akan kemana? Pada saat manusia mulai beranjak sempurna akalnya, ia mulai berpikir tentang keberadaannya di dunia ini. Ia berpikir tentang beberapa pertanyaan mendasar, yang sangat perlu, bahkan harus ia jawab. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi landasan hidupnya. Selama pertanyaan ini belum terjawab, hidup manusia seolah tersesat tanpa tujuan jelas, dan tidak akan mencapai ketenangan. Karena itulah, pertanyaan pokok dan mendasar ini disebut sebagai Uqdatul Kubro, atau simpul besar. Pertanyaan mendasar itu adalah, dari manakah manusia dan kehidupan ini? Untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Dan, akan kemana manusia dan kehidupan setelah ini? Jika pertanyaan ini terjawab, maka seseorang akan memiliki landasan kehidupan sekaligus tuntunan dan tujuan kehidupannya. Terlepas dari jawabannya itu benar atau salah. Selanjutnya, ia menjalani hidupnya dengan landasan tersebut. Bahkan, bisa saja ia mengajak orang dan kaum lain agar mengikuti landasan tersebut. Ada yang menjawab Uqdatul Kubro dengan jawaban bahwa kehidupan ini ada dengan sendirinya. Manusia berasal dari tanah atau materi dan akan kembali lagi menjadi materi. Manusia hidup untuk mencari kebahagiaan materi selama ia mampu hidup. Dengan jawaban seperti itu, mereka akan hidup dengan aturan yang dibuatnya sendiri, dengan standar baik buruk yang ia kehendaki. Mereka hidup untuk mencapai kebahagiaan material, selama mereka mampu. Mereka tak meyakini adanya hal gaib seperti ruh, akhirat, pahala, dosa, dan sebagainya. Mereka percaya segalanya materi belaka. Ada pula kaum yang menjawab bahwa di balik alam dan kehidupan ini, ada Sang Pencipta yang mengadakan seluruh alam, termasuk dirinya. Bahwa Sang Pencipta memberi tugas atau amanah kehidupan kepada manusia, dan kelak ada kehidupan lain setelah dunia ini, yang akan menghisap seluruh perbuatannya di dunia. Dengan jawaban ini, mereka hidup berdasarkan aturan Penciptanya. Standar baik buruk berdasarkan aturan Sang Pencipta dan sekaligus menjadi standar amal yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Oke, saya akan melanjutkan membacakan materi yang kedua. Itu ada perkembangan fisik manusia, sifat dan pikiran manusia. Pertama,
perkembangan fisik manusia. Yang pertama itu ada terjadi sejarah bertahap sejak bayi hingga dewasa, melibatkan pertumbuhan tubuh dan organ-organ. Perkembangan fisik dimulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Perkembangannya itu yang termasuk salah satunya adalah otak. Yang kedua, otak manusia berkembang pesat dalam 5 tahun pertama kehidupan, memungkinkan terjadinya pembelajaran. Dan perkembangan sifat dan pikiran manusia itu ada satu, pikiran manusia berkembang dari berpikir konkret menuju abstrak dan logis, dan yang ikut berubah pun dari rasa takut menjadi pemberani dan dari kebingungan menjadi pemahaman. Seiring waktu berjalan, cara berpikir manusia juga berubah. Perkembangan kemampuan berpikir memungkinkan manusia mengembangkan pendekatan ilmiah. Yang kedua itu ada sifat seperti empati, kreativitas, dan logika juga berkembang seiring waktu yang berjalan dan pendidikannya juga. Kecerdasan dan sifat-sifat seperti skeptisisme, kejujuran intelektual, dan keterbukaan penting dalam metode ilmiah. Selanjutnya, sejarah pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia tidak lahir begitu saja. Ia berkembang melalui sejarah panjang yang dimulai dari yang pertama, zaman prasejarah, kedua, zaman kuno atau Yunani dan Timur Tengah, ketiga, zaman pertengahan, keempat, zaman modern atau Renaissance dan revolusi ilmiah, dan yang kelima, zaman kontemporer. Pertama, zaman prasejarah. Pengetahuan diperoleh lewat pengalaman langsung dan diturunkan secara lisan. Contohnya, dengan cara berburu, mengenali tanaman obat, dan menyalakan api. Kedua, zaman kuno atau Yunani dan Timur Tengah. Filsafat berkembang sebagai bentuk awal ilmu. Adapun beberapa tokoh. Yang pertama, Thales, kedua Socrates, ketiga Plato, dan yang keempat Aristoteles. Aristoteles memperkenalkan cara berpikir logis dan pengklasifikasian ilmu. Yang ketiga, zaman pertengahan. Ilmu dikaitkan erat dengan agama, misalnya dalam peradaban Islam dan Kristen. Ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi memberi kontribusi besar
terhadap ilmu kealaman, matematika, dan kedokteran. Oke, saya akan melanjutkan membacakan sejarah pengetahuan manusia yang keempat dan kelima. Yang keempat itu ada zaman modern, Renaissance, dan revolusi ilmiah. Penemuan metode ilmiah oleh Galileo, Newton, dan ilmuwan lainnya. Yang kedua ada ilmu menjadi lebih sistematis, berbasis observasi dan eksperimen. Yang kelima ada zaman kontemporer. Yang pertama ada ilmu berkembang sangat pesat, didorong oleh teknologi, kolaborasi global, dan spesialisasi ilmu. Yang kedua itu munculnya cabang baru, bioteknologi, kecerdasan buatan, dan ilmu lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil, ilmu kealaman dasar memberikan wawasan bahwa manusia adalah pusat perkembangan ilmu karena memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir. Ilmu berkembang seiring perkembangan manusia dan kebudayaannya. Pemahaman dasar tentang manusia dan sejarah ilmu itu sangat penting agar kita mampu menghargai dan menggunakannya secara bijak untuk kehidupan. Manusia itu tidak sempurna, tapi punya satu kekuatan yang luar biasa, yaitu keingintahuan. Dengan itu kita terus belajar, berkembang, dan membangun dunia menjadi lebih bagus. Pernah dengar dong tentang teori evolusi? Itu loh yang bilang kalau hewan dan manusia itu memiliki nenek moyang yang sama. Yap, teori ini diciptakan oleh Charles Darwin, seorang geologis dan naturalis yang terkenal dengan teori-teori biologinya yang revolusioner. Tapi kenapa penelitiannya bisa kayak gitu ya? Charles Darwin lahir pada tahun 1809 di Inggris. Pada usia 22 tahun, Darwin bergabung dengan ekspedisi kapal HMS Beagle yang berlayar mengelilingi dunia selama 5 tahun. Selama perjalanan ini, ia mengamati berbagai spesies hewan dan tumbuhan di berbagai tempat, termasuk Kepulauan Galapagos. Pengamatan ini kemudian menjadi fondasi teorinya tentang evolusi. Pada tahun 1899, ia menerbitkan buku monumental On the Origin of Species. Ia menulis teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berkembang melalui seleksi alam. Teori ini mengubah pandangan dunia tentang asal-usul makhluk hidup, terlebih memicu kontroversi dan perdebatan, terutama dengan pandangan religius pada waktu itu. Walau begitu, teori evolusi ini landasan bagi ilmu biologi modern dan memengaruhi pemahaman kita tentang asal-usul dan keberagaman hayati. Nah, kamu setuju nggak sama teori ini? Atau malah punya teori sendiri? Oke, itu saja materi yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tidak sempurna, tapi punya satu kekuatan yang luar biasa, yaitu keingintahuan. Dengan itu, kita terus belajar, berkembang, dan membangun dunia. Teruslah bertanya, karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan baru. Manusia tumbuh bukan hanya karena tubuhnya berkembang, tapi karena pikirannya yang terus bergerak. Belajar adalah bagian dari hidup,
dan rasa ingin tahu adalah kunci yang membukanya.